Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu berjamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan Masjid Radul Jannah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajahah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap melimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia ini pula kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh dosa dan kekhilafan kita, dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup, mudah-mudahan dosa-dosa tersebut di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, kiranya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa-doa kita yang kita ucapkan 2 bulan yang lalu. Kita bersama umat Islam seluruh dunia 2 bulan yang lalu berdoa kepada Allah, sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah yang termaktub dalam kitab hadis Musnad Ahmad, hadis nomor 2228. Di situ disebutkan, An Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Dalam riwayat Baihaqi, redaksinya sama tapi berakhiran berbeda, wa balighna Ramadan. Diberitakan dari sahabat Anas bin Malik yang mengatakan, jika Rasulullah SAW memasuki bulan Rajab, beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, berkahi pula kami ya Allah di bulan Ramadan. Dalam riwayat Baihaqi disebutkan, dan pertemukan kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kiranya malam ini kita sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Mari kita isi Ramadan yang penuh dengan barokah ini dengan banyak-banyak beramal soleh untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, beruntunglah kita sebagai umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini itu bulan penuh dengan keberkahan. Syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Banyak hadis-hadis yang mengungkap tentang keberkahan Ramadan. Dalam bulan Ramadan semua amalan kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Semua pintu-pintu surga dibuka, semua pintu-pintu neraka ditutup, dan malaikat dan para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an sebagai hudal linnas, sebagai petunjuk bagi hidup manusia. Dan Rasulullah SAW sejak 1500 tahun yang lalu berdoa kepada Allah untuk umatnya sampai nanti akhir zaman. Doanya apa? Doanya tentang satu hal,
keberkahan. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di setiap hari, di pagi harinya. Ini hal yang luar biasa. Dan Rasulullah menyebutkan nama 3 bulan berturut-turut, salah satu mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan, yang diminta hanyalah keberkahan. Bapak sekalian, tetapi ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita umat Islam yang beriman kepada Allah dengan panggilan huruf nida. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian pada Rasul, dan jangan rusak amalan-amalanmu. Syahrul Ramadan syahrul mubarak. Bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Tetapi keberkahan itu bisa tercabut, bisa tidak jadi diberikan, disebabkan kita berbuat sesuatu yang mengakibatkan keberkahan itu tercabut. Wala tubtilu a'malakum, jangan rusak amal-amalan. Sehingga Rasulullah pun mengingatkan, Rubba sha'imin laisa lahu min syamihi illal ju'. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar. Mengapa? Sebab keberkahan tercabut. Dilanjutkan oleh sabdanya, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila syahr. Berapa banyak umat Islam yang kemudian qiyamul Ramadan, menegakkan sholat di malam hari, tidak mendapatkan apa-apa kecuali as-sahar, begadang saja, rasa capek saja yang dia dapatkan. Mengapa? Sebab keberkahannya telah tercabut. Malam ini kita bicarakan mengapa keberkahan Ramadan bisa tercabut. Mengapa puasa kita hanya dapat lapar dan haus? Mengapa qiyamul Ramadan kita hanya dapatnya rasa capek? Yang pertama, jangan sekali-kali kita berbuat sesuatu yang menjadikan tercabutnya keberkahan. Apa itu? Tidak adanya rasa takut kepada Allah, tidak adanya rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang melanggar hukum-hukumnya Allah, mereka itulah orang-orang zalim. Kezaliman inilah yang menjadikan keberkahan tercabut. Oleh karena itu pada saat Ramadan jangan coba-coba untuk menentang aturan-aturan Allah. Jangan sampai melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Bapak sekalian, seandainya itu bisa ya bisa tidak, ada orang Islam yang sehat badannya, tidak bepergian, tidak menjadi seorang musafir, dia tidak punya alasan syar'i untuk tidak berpuasa, tetapi dia pada saat Ramadan di siang hari dia tidak berpuasa. Betapa banyak sudah kita lihat di tengah masyarakat kita. Walaupun Ramadan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, orang yang tidak berpuasa, orang Islam yang tidak berpuasa tanpa alasan syar'i, tercabutlah keberkahannya, menjadikan orang yang tidak ada keuntungan sama sekali dalam bulan Ramadan. Yang kedua, tercabutnya keberkahan itu disebabkan begitu kita beramal solih, tidak pernah mengikat amal soleh itu dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bisa membedakan ada amal soleh,
ada amal ibadah. Kalau dalam ranah fikih ada ibadah yang makmo, ada yang ghairu makmo. Jadi ada amal soleh, ada amal ibadah. Jika kita berbuat amal soleh tetapi tidak diikat dengan kata basmalah, tidak diikat dengan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mengingatkan, kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqbah. Apabila seseorang itu telah berbuat kebaikan, segala perbuatan kebaikan itu jika tidak dimulai dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa aqbah, maka dia terputus. Terputus apanya? Terputus keberkahannya. Oleh karena itu Bapak sekalian, kita melangkahkan kaki menuju masjid hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Jangan lupa bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Begitu keluar rumah, ikat perbuatan kita keluar rumah itu dengan kata bismillahi tawakkaltu ala Allah, basmalah. Bahkan saat tidur pun kita disuruh untuk menyebut asma Allah. Bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Semua perbuatan manusia, perbuatan baik, jika tidak didahului dengan kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim, wa huwa aqbah, terputus apanya? Terputus keberkahan. Yang ketiga, keberkahan Ramadan itu bisa terputus, bisa tercabut disebabkan kita pada saat Ramadan mengikuti rasa bakhil hati kita, kikir kita, medit kita. Bapak sekalian, Rasulullah SAW bersabda yang diabadikan dalam Sahih Muslim, hadis nomor 1678, mengingatkan kita semua, mami yaumi yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan. Di setiap kita bangun tidur, di setiap pagi, di setiap harinya, diingat-ingat, setiap pagi, setiap harinya, turunlah dua malaikat, malakani yanzilani, dua malaikat yang sama-sama turun mendampingi hidup kita di pagi itu. Fayaqulu ahaduhuma, salah satu dari malaikat itu berkata, Allahumma akti mumfikan khalafa, ya Allah, berilah ganti dari dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Makanya Pak, para hadirin yang berbahagia, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak, awali hari pagi kita di setiap hari, di setiap pagi, sebelum kita beraktivitas yang macam-macam, bersedekahlah. Sedekah itu ada dua, ada sedekah yang materi, ada sedekah yang non materi. Tutur itu sedekah, berucap salam juga sedekah, sholat duha juga sedekah. Tapi hadis ini sedekahnya konotasinya adalah pada harta. Jika pagi hari kita buka hari kita itu dengan bersedekah, malaikat akan berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah ganti dari dermawan yang menyedekahkan hartanya pagi ini. Bagi seorang guru sebelum berangkat mengajar, bersedekahlah dulu. Sebelum dokter pergi ke rumah sakit sibuk ngurusi pasien-pasiennya, bersedekahlah dulu. Maka bagi orang yang bijak, di setiap rumah yang menyediakan kaleng, setiap pagi dia masukkan uang ke situ, sedekah untuk pagi itu.
Jika itu yang jenengan lakukan, jenengan akan mendapatkan doanya malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berilah ganti dari harta dermawan yang disedekahkan pagi ini. Jika itu tidak kita lakukan, malaikat yang kedua yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil ini. Dianggap orang bakhil. Musnah apanya? Musnah keberkahannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Banyak yang orang itu kemudian berjiwa kasar, hatinya tidak peka terhadap kemiskinan orang-orang di sekelilingnya. Maka puasa Ramadan itu dengan semangat iman kepada Allah, dia tidak akan pernah mengikuti rasa bakhil, cinta pada harta keterlaluan. Dia akan senantiasa banyak-banyak bersedekah hanya sekedar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan doa malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam kitab Al-Qur'an surat Sabah ayat yang ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kamu sedekahkan, apapun yang kamu nafkahkan pagi itu, Allah akan menggantinya. Dan dialah Allah zat yang maha baik untuk memberikan rezeki. Masyaallah muslimin rahimakumullah, tidak ada ceritanya orang kaya gara-gara bakhil, tidak ada. Tidak ada orang yang bangkrut gara-gara banyak sedekah, tidak ada. Justru dengan bersedekah itulah harta kita menjadi harta yang barokah, harta yang akan dilimpah gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh barokah di bulan suci yang penuh dengan berkah, yaitu Ramadan. Yang terakhir, Masyaallah bismillahirrahmanirrahim, syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Hadirin, orang Islam terhadap Al-Quran ada 4 tipe, ada 4 model. Malam ini tempat kita muhasabah, kira-kira nanti kita nomor berapa dari 4 model antara korelasi antara umat Islam terhadap kitab suci Al-Quran. Yang pertama, jadilah kita umat Islam yang beriman kepada Allah, yang pada bulan Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang pertama, jadilah orang yang pandai tentang Quran, pandai membaca Quran, pandai menafsirkan Al-Quran, pandai mengamalkan Al-Quran, pandai mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak pandai tentang Quran, jadilah orang kedua, tidak bisa baca Quran, belajar. Tidak bisa menafsirkan Al-Quran, belajar. Tidak bisa mengamalkan Al-Quran, belajar. Jadilah yang kedua, membelajar Al-Quran. Tidak punya waktu karena sibuk urusan duniawi, tidak punya waktu untuk belajar Quran, sibuk ngomong putu semisal. Jadilah yang ketiga, jadilah kita ini umat Islam yang senang mendengar Al-Quran dibaca orang. Jadilah orang yang senang mendengarkan tafsir-tafsir Al-Quran yang diajarkan oleh ustadz-ustadz yang berkompeten. Hadirin, Umar bin Khattab masuk Islam bukan karena dakwahnya Nabi. Saya ulangi lagi, masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam tidak karena dakwahnya Nabi. Bahkan Umar bin Khattab benci melihat Nabi berdakwah, sebab bagi Umar bin Khattab dakwahnya Nabi itu memporak-porandakan, memecah belah bangsa Quraisy waktu itu. Tapi Al-Quran begitu dibaca oleh adiknya,
dan Umar mendengar Al-Quran dibaca adiknya, dia tertegun dan masuk Islam untuk kemudian hari. Oleh karena itu, jadilah orang yang ketiga senang mendengar Quran dibaca orang, senang mendengarkan tafsir-tafsir Al-Quran diajarkan oleh ustadz-ustadz yang berkompeten. Jangan jadi orang nomor 4. Sudah tidak ngerti Quran, nggak mau belajar Quran, nggak senang mendengar Al-Quran dibaca orang. Terus hidayah itu datangnya dari mana? Sementara Al-Quran itu diturunkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Al-Quran diturunkan di dalam Ramadan itu fungsinya jelas sebagai petunjuk hidup bagi manusia. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah di Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan, Syahrul Quran ini, mudah-mudahan kita pun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.